Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan saya Zinur Ahmad dengan NPM 247826066 dari kelas Teknologi Rekayasa Internet semester 3B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas video praktikum. Jadi video praktikum pada bagian live session 10 dengan judul yaitu Nalprom Config Management. Baik, nah di sini teman-teman, di sini ada terdapat tugas membuat video hands-on, yaitu untuk di videonya sendiri di sini kita akan melakukan yaitu lakukan proses dari langkah 1 sampai 5 dengan kasus yang berbeda dengan yang diminta berat praktikum ini misal 999 atau Lubek 99. Kemudian jelaskan dan tunjukkan setiap proses dan outputnya. Kemudian menjawab dan menjelaskan pertanyaan praktikum dan bonus pada bagian setelah ini. Oke, di sini teman-teman di 10 ini terdapat ada 5 tahapan yang kita lakukan pada praktikum teman-teman. Mungkin ya langsung saja kita ke praktikumnya, kita pindah ke sini ke bagian pinetnya. Jadi di sini teman-teman terdapat topologi. Oke, sebelumnya di sini saya akan mengaktifkan terlebih dahulu teman-teman. Kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman kalau sudah hijau begini berarti tandanya sudah aktif ya teman-teman. Oke, nah di sini teman-teman sebelumnya di sini untuk topologinya di sini ini merupakan topologi jaringan yang saya gunakan teman-teman. Jadi pada topologi ini terdapat beberapa perangkat. Yang pertama yaitu ada satu buah perangkat Docker container. Ini yang mana perangkat ini berfungsi sebagai automation host atau tempat napalm dijalankan. Nah, kemudian selain itu di sini juga terdapat ada satu buah router dan terdapat 1, 2, 3, 4, 5 ada 6 switch. Nah, yang mana masing-masing dari perangkat ini teman-teman memiliki IP address atau alamat IP itu manajemen pada jaringan jaringan yaitu 192.168.100.0.124 teman-teman. Nah, jadi untuk keseluruhan perangkat yang ada di topologi ini di sini sudah saya pastikan teman-teman di sini bisa saling ping dan juga bisa diakses melalui SSH teman-teman. Jadi untuk sebagai memenuhi syarat dari pengerjaan praktikum ini yaitu automation menggunakan Napalm teman-teman. Nah, jadi Docker di sini ini berperan teman-teman sebagai pusat kontrol di mana ya dia akan mengelola konfigurasi seluruh perangkat dengan jaringan yang terpusat teman-teman. Nah, di sini terdapat ada daftar IP address yang digunakan teman-teman untuk Docker sendiri. Di sini menggunakan IP yaitu 100.1, kemudian router 100.10. Kemudian untuk rute switch 1 sampai 6 di sini menggunakan urutan IP yaitu 100.2 sampai dengan 100.7, teman-teman. Mungkin langsung saja teman-teman kita masuk kepada bagian terminalnya. Oke. Oke teman-teman, sebelumnya untuk memastikan kita coba ping terlebih dahulu salah satu perangkat teman-teman. Kita di sini ping coba untuk perangkat dari router teman-teman. Oke, di sini bisa. Kita coba lagi untuk perangkat switch. Oke, di sini juga bisa teman-teman.
Nah, kemudian di sini kita coba untuk cek SSH apakah sudah benar-benar sudah bisa connect. Kita coba untuk ke router, teman-teman. Oke, sini sudah bisa connect, teman-teman. Kita coba ke perangkat salah satu perangkat switch sama di sini juga sudah bisa connect ya, teman-teman. Nah, untuk di lab 10 sini ini sendiri, teman-teman, di sini ada terdapat hasil dari praktikum itu di sini menghasilkan beberapa file, teman-teman. Di mana file ini backup config py ada yang pertama kita diperintahkan untuk membuat directory dulu, yaitu directory backup, teman-teman. Kemudian di sini terdapat file backup config.py, commit config.py, device YAML, extra py, config.py, interface summary.csv, loopback.cfg, merge loopback.py, kemudian di sini ada rollback config.py, rollback VLAN.cfg, kemudian ada start sh, verify device.py, dan VLAN.cfg, teman-teman. Nah, kita lihat untuk di bagian backupnya sendiri, teman-teman. Kita lihat di sini ls. Nah, di sini untuk backup sendiri di sini menghasilkan file-file berikut ini, teman-teman. Oke, cukupkan. Kita clearkan terlebih dahulu, teman-teman. Di sini kita akan masuk pada bagian pertama, teman-teman, yaitu pada bagian initial backup. Nah, jadi kita masuk ke yang pertama, yaitu initial backup. Nah, tujuan daripada langkah yang ini, teman-teman, ini merupakan kita untuk menyimpan konfigurasi awal seluruh perangkat sebelum kita lakukan perubahan terhadap perangkat-perangkat tersebut, teman-teman. Nah, jadi backup ini menurut ini sangat penting, teman-teman, dikarenakan akan digunakan sebagai baseline di mana baik untuk perbandingan konfigurasi maupun untuk proses rollback, yang mana apabila terjadi kesalahan, saat terjadi kesalahan, teman-teman. Nah, jadi untuk melakukan backup sendiri, di sini saya menggunakan script bernama backup config.py, teman-teman. Kita masuk, di sini ada file yang namanya backup config.py. Kita masuk, teman-teman. Nah, script ini, teman-teman, digunakan untuk membaca mengenai daftar-daftar perangkat di file inventory ya, teman-teman, atau di file inventory device.yaml. Kemudian di sini juga kemudian menggunakan fungsi get config. Oke. Nah, jadi di sini menggunakan fungsi yaitu get config dari napalm untuk mengambil running config dari setiap perangkat, teman-teman. Jadi, nah, setelah script ini kita jalan, oke, sebelumnya, oke, kita clearkan terlebih dahulu. Coba untuk melihat isi dari file device.yaml ya, teman-teman. Nah, di sini untuk di file device.yaml ini sendiri, teman-teman, ini berisi mengenai informasi-informasi untuk setiap perangkat-perangkat yang kita gunakan. Contohnya tadi ada switch dengan IP 107, kemudian username Zinur, passwordnya 123, driver iOS, kemudian scriptnya juga 123, teman-teman. Kurang lebih seperti ini untuk tampilan pada bagian device dan YAML. Di sini berisi informasi mengenai perangkat. Oke, kita X. Kita coba, teman-teman, untuk menjalankan config PY ya, teman-teman.
Nah, jadi di sini teman-teman, setelah kita menjalankan script yang tadi, backup dan PY, di sini konfigurasi dari setiap perangkat yang kita disimpan di file device dan YAML tadi itu, yaitu di sini backup dengan folder nama. Maka di sini akan informasi dari perangkat-perangkat tersebut akan disimpan ke dalam folder backup yang sudah kita buat tadi, yaitu dengan format namanya yang tadi itu seperti yang sudah saya tunjukkan, yaitu free CFG, teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman, untuk hasil daripada file backup config.py. Kemudian kita clearkan. Nah, jadi di sini kita lanjut, teman-teman, kepada bagian yang kedua, yaitu creating sync set, teman-teman. Jadi di sini kita masuk ke ya tahapan yang kedua, yaitu creating sync set. Jadi pada tahapan ini, coba. Nah, jadi pada tahapan ini, teman-teman, creating sync set ini di sini belum terdapat konfigurasi yang diterapkan ke perangkatnya, ya, teman-teman. Jadi yang dilakukan hanyalah di sini kita menyimpan mengenai perubahan-perubahan yang nantinya akan dipanggil oleh library Napalm sendiri, teman-teman. Jadi untuk mengenai kasus ini, di sini saya membuat dua file, teman-teman. Dua file chingset. File yang pertama di sini yaitu ada VLAN.cfg. Di sini yang berisi konfigurasi untuk menambahkan VLAN 99, teman-teman. Contohnya ya kita masuk. Nah, di sini pada bagian VLAN ini di sini berisi konfigurasi untuk menambahkan VLAN 9 pada suite, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua yaitu di sini terdapat yaitu loopback.cfg, teman-teman. Kita coba masuk. Nah, untuk di loopback CFG ini sendiri, teman-teman, di sini berisi mengenai konfigurasi-konfigurasi untuk menambahkan interface loopback 99 pada perangkat router, teman-teman. Jadi, dengan kita memisahkan perubahan ke dalam file, di sini kita dapat beberapa keuntungan, teman-teman, seperti konfigurasi yang lebih rapi, kemudian mudah untuk kita uji dan mendukung konsep idempotensi dalam proses automation, teman-teman. Kita X clear. Nah, kemudian di sini kita masuk ke pada bagian tahapan yang ketiga, teman-teman, yaitu commit configuration. Nah, jadi teman-teman, setelah file change tadi itu udah siap, di sini kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu commit configuration. Nah, jadi ini merupakan di mana konfigurasi itu akan benar-benar kita terapkan ke perangkat-perangkat tadi, teman-teman. Namun di sini juga kita akan melakukannya secara langsung, tidak secara langsung, teman-teman. Jadi di sini Napalm menggunakan konsep candidate configuration. Nah, sehingga perubahan itu dapat dibandingkan terlebih dahulu sebelum kita commit, teman-teman. Di sini saya menggunakan file yaitu namanya commit config, teman-teman. Sini kita coba masuk kepada bagian commit config.py.
Nah, di sini untuk ada di sini juga terdapat ada kode teman-teman. Jadi untuk di setiap suite teman-teman di kode ini, di sini untuk setiap suite di sini script Python ini akan memuat file filan.cfg ya teman-teman. Jadi menggunakan fungsi float merge. Nah, oke. Di sini kita akan menggunakan fungsi yaitu fungsi yang namanya float merge candidate teman-teman. Nah, jadi dari kita coba keluar terlebih dahulu. Kita coba untuk menjalankannya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di sini setelah kita jalankan dari output yang kita lihat di sini yang ditampilkan di layar, di sini kita dapat melihat untuk div konfigurasi, di mana di sini menunjukkan bahwasanya VLAN 99 itu akan ditambahkan, teman-teman. Jadi jika semisal hasil di bagian div itu sesuai dengan rencana kita, maka konfigurasi itu akan diterapkan secara commit config, teman-teman. Menggunakan commit config teman-teman. Namun jikalau kita terapkannya itu tidak sesuai, maka di sini perubahan itu akan dibatalkan menggunakan discard config teman-teman. Di sini tidak tampil semua ya teman-teman karena dia sudah terlalu cepat untuk balik kepada bagian terminalnya teman-teman. Untuk dia balik pada bagian root. Jadi di sini susah untuk menampilkan semuanya. Jadi setelah di sini teman-teman commit kita berhasil, maka di sini konfigurasi terbaru di setiap perangkat itu akan kembali diambil dan akan disimpan ke file yang tadi sudah kita buat yaitu router r1.cfg tadi teman-teman. Jadi di sini untuk file itu sendiri akan mempresentasikan mengenai kondisi jaringan setelah terjadinya perubahan pada perangkat tersebut teman-teman. Namun di sini teman-teman terdapat kendala dalam praktikum saya, maka di sini untuk perangkat router teman-teman atau di sini terdapat tidak support itu teman-teman untuk di bagian praktikum saya ini terdapat ada beberapa bagian yang tidak disupport teman-teman. Maka untuk pada bagian router, maka untuk pada bagian router dikenakan ada keterbatasan pada bagian iOS 5, iOS V saya, maka di sini konfigurasi untuk loopback di bagian router itu di sini saya lakukan secara manual, teman-teman. Namun tetap dapat untuk diverifikasi pada tahap-tahap akhir nanti, teman-teman. Oke, kita clearkan terlebih dahulu. Kemudian kita masuk pada bagian langkah yang keempat, teman-teman, yaitu langkah keempat di sini terdapat dua, teman-teman. Cuma di sini saya jadiin satu, yaitu langkah keempat itu ya, rollback configuration, teman-teman. Nah, untuk pada bagian langkah 4 ini, rollback configuration. Jadi pada tahapan ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai rollback parsial, teman-teman. Bukan untuk full rollback, teman-teman. Jadi di sini hanya konfigurasi tertentu yang akan dibatalkan tanpa untuk memengaruhi seluruh perangkat yang ada, teman-teman. Nah, jadi di sini saya membuat file rollback VLAN.cfg. Di sini bisa kita lihat rollback VLAN.cfg. Misalnya dimana kita kalau kita lihat
Di sini kan untuk pada bagian VLAN ini berisi perintah. Perintah yaitu explicit yaitu dengan no VLAN 99 teman-teman. Kemudian file ini dipanggil itu menggunakan merge rollback.py teman-teman menggunakan file yang ini. Di sini kita coba untuk menjalankan rollback.py ini teman-teman. Jadi untuk di script rollback.py tadi teman-teman nanti akan saya tampilkan, namun saya jelaskan dulu. Ini hanya menargetkan suite tertentu teman-teman, yaitu suite 4, suite 5. Jadi kita coba untuk end kan terlebih dahulu. Kita masuk pada bagian nano merge rollback.py teman-teman. Nah, di sini script ini yang ada dalam merge rollback.py ini di sini hanya menargetkan pada bagian suite perangkat-perangkat tertentu, suite tertentu teman-teman. Yaitu di sini ada suite 4, 105, suite 5, 106 dan suite 6, 107 teman-teman. Nah, jadi setelah compare config itu menunjukkan bahwa VLAN 99 akan dihapus, maka perubahan akan diterapkan menggunakan commit config teman-teman. Jadi dengan menggunakan pendekatan ini, maka VLAN 99 tadi teman-teman, maka VLAN 99 itu berhasil dihapus hanya pada bagian switch-switch yang sudah ditargetkan pada bagian scriptnya tadi teman-teman. Namun sementara switch lain tetap seperti switch yang tadi kita tidak masukkan pada bagian merge rollback.py itu akan tetap mempertahankan VLAN 99-nya tadi teman-teman. Oke, sekarang kita masuk pada bagian langkah yang kelima, teman-teman, yaitu verifikasi. Nah, langkah terakhir ini adalah yaitu verifying device, teman-teman. Jadi pada tahapan ini, di sini saya melakukan verifikasi menggunakan Napalm, di mana untuk memastikan hasil akhirnya, teman-teman, konfigurasi sesuai dengan skenario yang sudah kita buat sesuai ketentuan, teman-teman. Di sini kita ls, di sini terdapat file verify device.py, teman-teman. Yang mana file ini akan memanfaatkan fungsi kita masuk verify.devices.py. Nah, jadi pada bagian file ini, sini kita menggunakan fungsi getConfig dan getInterface, teman-teman. Jadi untuk dari hasil verifikasinya, sebelum kita keluar terlebih dahulu, kita coba jalankan. Jadi untuk dari hasil setelah kita jalankan di sini bisa kita lihat teman-teman bahwasanya VLAN 99 itu ada teman-teman pada bagian switch core dan distribution. VLAN 99 sudah dihapus pada bagian switch rollback teman-teman. Dan kemudian untuk interface loopback 99 pada perangkat router di situ aktif dan bisa berjalan dengan lancar gitu teman-teman ya.
Ya, baik teman-teman. Di sini kita masuk pada bagian tahapan yang selanjutnya setelah kita melakukan praktikum atau menjelaskan file-file yang kita dapatkan di praktikum tadi. Di sini kita lanjut masuk pada bagian yaitu menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan, teman-teman. Sini untuk pertanyaan yang pertama, yaitu di sini apa perbedaan antara load merge candidate dan load replace candidate, teman-teman? Di sini untuk jawaban saya sendiri, teman-teman. Untuk load replace candidate itu sendiri dan load merge candidate itu di sini pertama yaitu load merge candidate. Di sini pertama itu hanya menambahkan atau mengubah sebagian konfigurasi. Kemudian yang pertama yaitu konfigurasi yang tidak ini konfigurasi yang tidak disebut file disebutkan oleh file Changset tadi tetap dibiarkan seperti semula, teman-teman. Kemudian untuk float replace candidate di sini dia menganggap menganggap file backup sebagai pengganti running config. Kemudian untuk load replace candidate ini sendiri, ini cocok untuk kita gunakan pada bagian full rollback yang kita gunakan untuk config, teman-teman. Kemudian, yang pertanyaan kedua yaitu apa makna hasil compare config yang kosong, teman-teman. Untuk makna dari ini sendiri, teman-teman, di sini berarti tidak ada perubahan mengenai konfigurasi candidate dan running config yang mana config yang di merge sama dengan config yang sekarang, teman-teman. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu kapan sebaiknya discard config kita gunakan. Nah, untuk discard config itu kita digunakan, teman-teman. Di sini kita bisa gunakan saat diff hasil compare config itu tidak sesuai atau terjadinya error dengan tujuan kita untuk membatalkan candidate config sebelum commit, teman-teman. Kemudian, di sini jelaskan dua pendekatan rollback yang digunakan dalam praktikum ini. Yang pertama yaitu simulasi full rollback dengan load replace candidate dan compare config tanpa adanya commit. Kemudian rollback menggunakan file Changset rollback VLAN CFG. Apa kelebihan dan keterbatasan masing-masing pendekatan, teman-teman? Di sini untuk pada bagian yang pertama, teman-teman, simulasi full rollback dengan load replace candidate itu sendiri dan compare config. Di sini memuat file lama sebagai candidate dan menampilkan perbedaan dengan konfigurasi saat ini. Kemudian lalu dibatalkan dengan discard config tanpa commit, teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu rollback dengan rollback VLAN CFG. Di sini dilakukan dengan memuat file berisi perintah pembatalan seperti novilan 99 tadi, teman-teman. Lalu dimuat dengan load merge candidate. Kemudian dicek di filenya dengan compare config dan diterapkan dengan commit config, teman-teman. Kita lanjut pada bagian yang kelima yaitu secara konseptual bagaimana proses full rollback menggunakan file backup dan load replace candidate pada yang mendukung fitur arsip. Jelaskan bagaimana compare config membantu memutuskan apakah rollback aman untuk di commit, teman-teman. Jadi secara konsep, teman-teman, full rollback itu dilakukan dengan memuat file backup yaitu konfigurasi good state di mana sebagai kandidat lewat load replace candidate
sehingga isi filenya sendiri itu teman-teman, sehingga isi filenya itu siap untuk kita untuk menggantikan seluruh seluruh running config saat ini sebelum di commit compare config. Kemudian dipanggil untuk menampilkan semua perbedaan antara config sekarang dan backup, teman-teman. Kemudian kita lanjut pertanyaan ke-6, yaitu jelaskan manfaat mekanisme compare before commit dibandingkan langsung mengetik konfigurasi manual. Di sini compare before commit di sini memungkinkan kita terlihat dulu semua melihat dulu semua perubahan atau diff sebelum kita terapkan, teman-teman, sehingga lebih mudah bagi kita untuk mencegah kesalahan dan hanya mengkomit konfigurasi yang benar, teman-teman. Kemudian bagaimana konsep idempotensi diterapkan dalam praktik ini? Idempotensi diterapkan dengan pola compare config, lalu baru commit config. Nah, jadi kalau div kosong, script melakukan commit dan hanya di start config, akibatnya menjalankan script di berkaitan tidak mengubah konfigurasi lagi jika perangkat sudah selesai. Kemudian, apa resiko keamanan jika kredensial disimpan langsung di script dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, untuk resikonya sendiri, teman-teman, di sini password bocor, bisa bocor juga ke GitHub. Kemudian banyak di sini untuk cara mengatasinya, gunakan environment variable vault atau file transkripsi. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa pipeline automation harus selalu menyertakan langkah backup sebelum commit. Jadi supaya di sini, teman-teman, supaya ada baseline untuk rollback kalau commit gagal atau bikin sebuah masalah, teman-teman. Jadi tanpa adanya backup, device tidak tidak berfungsi konfigurasi yang aman untuk dikembalikan. Kemudian jika satu perangkat gagal commit, bagaimana seharusnya sistem automation menangani tanpa menghentikan seluruh batch? Sistem automation sebaiknya menangani error per perangkat dengan try expect Java. Suatu developer gagal commit error tersebut dicatat di log, mungkin perlu dicek manual. Lalu script menjalankan ke device berikutnya. Jadi satu kegagalan tidak memungkinkan untuk seluruhnya menjadi batal, teman-teman. Baik, teman-teman, mungkin untuk praktikum pada bagian lab 10 ini saya cukupkan. Jika terdapat kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.